Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa dengan saya, Bapak Dwi Endarto. Kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri di Matematika Peminatan kelas 12 bersama saya, Bapak Dwi Endarto. Oke, yang pertama kita bahas limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Nah, tentunya kalian sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, kalian ingat-ingat lagi materi di kelas 11 matematika wajib. Nah, sebelum bahas tentang limit keberhinggaan fungsi trigonometri, perhatikan teorema limit di keberhinggaan sebagai berikut. Nah, teorema limit, misalkan n merupakan bilangan positif, k merupakan konstanta, f dan g fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Maka, teorema yang pertama, limit K dengan X mendekati A. Ini K itu konstanta, ini sama dengan K. Kemudian ada ini, limit X dengan X mendekati A. Ini tinggal kita substitusikan, maka hasilnya sama dengan A. Nah, kemudian ini perkalian konstanta dengan suatu fungsi. Limit dari K kali Fx dengan X mendekati A, ini K-nya boleh kita keluarkan, sama dengan K kali limit dari Fx dengan X mendekati A. Nah, ini fungsi aljabar penjumlahan. Dan sifat nomor 4, teorema keempat. Limit dari Fx plus minus Gx dengan X mendekati A, sama dengan, ini hanya kita pisahkan, limit Fx dengan X mendekati A plus minus limit X Gx dengan X mendekati A. Gitu. Nah, kemudian teorema yang kelima, ini perkalian kita pisahkan. Teorema ke-6, pembagian kita pisahkan juga. Dengan catatan ini perhatikan, bahwa Gx tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini harus kalian ingatkan. Sekali lagi, bentuk pecahan, ini penyebut selalu tidak sama dengan 0. Kemudian yang bentuk 7, yaitu perpangkatan. Pangkatnya kita keluarkan aja. Nah, 8 adalah bentuk akar. Ya, akarnya kita keluarkan juga. Dengan catatan kalau bentuk akar adalah Fx, limit dari Fx dengan X mendekati 0, ini harus lebih besar 0. Dan N sekali lagi bilangan genap. Nah, ini anak-anak tentang teorema limit yang pernah kalian pelajari pada waktu kalian duduk di kelas 11 matematika wajib. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian limit keberhinggaan fungsi trigonometri. Ya, sekarang kita sudah sekali lagi, hati-hati, kita sudah mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Nah, perhatikan, pandang F adalah suatu pemetaan X ke Fx. Ya, di mana Fx adalah fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri Fx untuk X mendekati suatu sudut tertentu A adalah nilai fungsi Fx untuk X mendekati A, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, notasinya atau bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini. Limit dari Fx dengan X mendekati A sama dengan L. Nah, ini kalau didekati dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, itu nilai sama, maka nilainya dikatakan ada. Nah, sekali lagi, ini notasinya, tulisan limit Fx, X mendekati A sama dengan L, dengan catatan, L adalah Fx untuk X mendekati A. L, sekali lagi, nilai Fx untuk X mendekati A. Sedangkan A adalah besar sudut dalam ukuran radian. Ya, sekali lagi, A adalah besar sudut. Nah, dalam penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, kita harus melakukan tes limit dahulu. Jika hasilnya tidak membentuk 0/0, berarti tes limit tersebut berhasil. Artinya, hasil tersebut merupakan jawaban dari limit keberhinggaan fungsi trigonometri tersebut. Oke, perhatikan contoh berikut. Ya, contoh. Hitunglah nilai dari, nah ini A,
limit dari sin X kurangi cos X dengan X mendekati pi. Kemudian yang B, limit dari sin X ditambah cos X per sin X dengan X mendekati pi per 4. Kemudian yang C, limit sin X kurangi cos X per sin X dengan X mendekati 0. Kemudian limit dari sin X per cos X plus sin X dengan X mendekati 0. Oke, kita perhatikan, ini ada yang harus kalian ingatkan. Untuk X ini 0, berarti sin 0 itu 0, sin cos 0 itu sama dengan 1. Ini adalah sudut istimewa dalam bentuk radian. Istimewa itu ada 0, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, ada 90 derajat, dan pi derajat. Pi radian, sekali lagi, pi radian. Nah, kemudian kalau 0, ya, kalau 0 berarti sin 0 itu 0, cos 0 itu sama dengan 1. Kemudian pi per 6 itu sama aja dengan 30 derajat. Masukkan, berarti sin 30 derajat itu sama dengan setengah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus kalian ingat adalah bentuk yang harus dihindari adalah 0 per 0. Nah, sedangkan bentuk yang diperbolehkan, misalkan 0 per 2 itu sama dengan 0, atau 3 per 0 itu hasilnya sama dengan tak terhingga. Oke, kita bahas nomor yang A. Ya. Limit dari sin X kurangi cos X dengan X mendekati pi. Nah, kita pakai tes limit. Nah, X mendekati pi. Nah, kita masuk substitusikan langsung. Berarti sin pi kurangi cos pi. Nah, dilihat tabel di sini. Nah, ini sin X-nya kalau sin pi berarti 0, cos pi itu negatif 1. Sehingga ini kita dapatkan sin pi itu sama dengan 0, dikurangi cos pi itu negatif 1. Sehingga kita dapatkan 0 dikurangi negatif 1 sama dengan 1. Jadi, limit dari sin X kurangi cos X dengan X mendekati pi radian sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, limit dari sin X plus cos X per sin X dengan X mendekati pi per 4. Nah, pi per 4 kalau kalian bingung adalah sama aja dengan 45 derajat atau 180 derajat bagi 4. Nah, tes limit lagi. X sama dengan pi per 4, berarti sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per sin pi per 4. Kalau kita ubah, sin pi per 4 atau sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2, cos 45 derajat itu juga sama dengan setengah akar 2, per sin pi per 4 juga setengah akar 2. Sehingga ini nilainya sama, boleh kita coret-coret semua, sehingga ini hasilnya 1, tambah 1 sama dengan 2, per 1 sama dengan 2. Itu sehingga jadi limit sin X tambah cos X per sin X dengan X mendekati pi per 4 sama dengan 2. Oke, yang ketiga atau yang C, limit dari sin X kurangi cos X per sin X. Nah, dengan X mendekati 0. Nah, kita masukkan sudutnya 0 radian. Sehingga kita dapatkan sin 0 kurangi cos 0 per sin 0. Sehingga kita dapatkan sin 0 itu 0, cos 0 itu sama dengan 1, sin 0, 0. Sehingga kita dapatkan negatif 1 per 0. Nah, karena ada negatif 1 per 0, kita ingat 3 per 0 itu tak hingga. Karena ini negatif, berarti ini menjadi negatif tak terhingga. Jadi, limit dari sin X kurangi cos X per sin X dengan X mendekati 0 adalah negatif tak terhingga. Kemudian yang keempat atau yang D, limit dari sin X per cos X ditambah sin X dengan X mendekati 0. Kita masukkan, berarti sin 0 per cos 0 tambah sin 0 sama dengan sin 0 itu 0, cos 0 1 ditambah 0. Sehingga kita dapatkan 0 per 1. Sehingga penyebutnya ini 1, sehingga hasilnya sama dengan 0. Jadi, limit sin X per cos X plus sin X dengan X mendekati 0 sama dengan 0. Gimana anak-anak? Kita hanya menggunakan tes uji limit. Nah, ternyata hasilnya tidak ada yang 0 per 0, sehingga itu merupakan hasil dari limit tersebut. Oke, yang kedua kita bahas untuk menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Ya, kita turunkan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, perhatikan gambar di samping. Titik P ini merupakan pusat lingkaran. Pusat lingkaran yang berjari-jari PR dan PT. Nah,
Jari-jarinya PR dan PT. Sehingga PR sama dengan PT sama dengan R. Sama dengan jari-jari lingkaran. Kemudian sudut TPR. TPR. Ini kita anggap adalah sudut lancip dan sama dengan X. Sudutnya X. Ini satuannya radian. Kita anggap aja satuannya radian. Kemudian garis singgung di titik T. Nah, ini ST merupakan garis singgung lingkaran. Ya, di titik T menyinggungnya. Nah, memotong garis PR. Nah, ini PR. PR kita perpanjang sehingga memotongnya ini di titik S. Ya. Ini PR kita perpanjang sehingga berpotongan dengan garis singgung ST ini. Ya, garis singgung. Nah, kemudian titik Q adalah proyeksi R. Titik Q ini proyeksi titik R terhadap garis PT. Ya, yang namanya proyeksi harus tegak lurus. Nah, sehingga dari gambar ini ada 3 bangun sebetulnya, bangun datar, yaitu segitiga PQR, siku-siku tinggi, kemudian juring PTR, ya. Ini sudutnya P, kemudian segitiga PTS. Nah, kalau kita perhatikan segitiga PQR itu adalah bangun datar yang paling kecil luasnya. Terus lanjut juring dan yang paling luas adalah PTS. Nah, dari gambar seperti ini bisa kita tuliskan luas segitiga PQR itu paling kecil, ini kurang dari luas juring PTR, kurang dari luas segitiga PTS. Nah, sekarang luas segitiga PQR. Nah, kalian ingat-ingat di materi matematika wajib semester 2 pada waktu kalian membahas trigonometri. Ya, ini ada sudut diketahui, PQ diketahui, RQ diketahui. Ya, sehingga kita dapatkan setengah R kuadrat cos X sin X. Itu. Kemudian luas juring setengah X, ya, setengah X R kuadrat. Ya, setengah X R kuadrat. Kemudian luas segitiga PTS berarti PT kali TS. Ya, PT itu sama dengan R, gitu. Kemudian ini Y-nya sama dengan R tangan X, setengah gitu. Sehingga luasnya setengah R kuadrat tangan X. Ya, dari sini kalau kita perhatikan ini ada setengah R kuadrat. Ini juga setengah R kuadrat. Ini setengah R kuadrat. Sehingga kalau setengah ini di semua ruas ada setengah R kuadrat, kita hilangkan. Atau semua ruas dibagi dengan setengah R kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkan cos X sin X kurang dari X kurang dari tangan X. Nah, sedang terus kemudian ini di sini ada sin. Ya, di sini juga ada sin. Tangan itu sin per cos. Sehingga semua ruas kita bagi dengan sin. Kita dapatkan sinnya hilang sehingga kita dapatkan cos X. Ini menjadi X per sin X. Kemudian ini menjadi seper cos X. Nah, kalau kita dapatkan seperti ini, kita gunakan limit tes uji. X itu mendekati 0. Nah, kalau X mendekati 0, maka cos X, kalau X-nya diketahui 0, berarti cos 0 itu berapa? Sama dengan 1. Kita tuliskan 1. Nah, cuma ini 1 per cos X, berarti ini kita dapatkan 1 per 1. 1 per 1 sama dengan berapa? 1. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ini, berarti di sini kita baca X per sin X lebih besar 1, kurang dari 1. Sehingga antara sebelah kiri dan sebelah kanan nilai sama, yaitu sama dengan 1. Dengan demikian, karena nilai sama, sehingga kita dapatkan kesimpulannya bahwa limit X per sin X dengan X mendekati 0 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan rumus-rumusnya. Kita perhatikan. Ya. Secara umum, rumus-rumus limit fungsi trigonometri dapat ditulis sebagai berikut. Nah, rumusnya ini. Ada 8 rumus yang harus kalian ingat-ingat. Yang harus kalian pahami. Perhatikan. Nomor 1, limit sin X. Limit dari sin mx per nx dengan x mendekati 0. Ini hasilnya adalah koefisien dari sudut kita ambil. M per n. Ini kalau sinnya di atas. Sinnya di bawah juga sama. Koefisiennya yang kita ambil. Nah, kemudian kalau bentuk tangan sama. Sin dengan tangan itu sama. Rumusnya.
dan seterusnya. Ini yang kelima, ini gabungan sin dan sin. Ini sama sin dengan sin. Kita ambil langsung M per N. Kemudian tangan dengan tangan sama. Kemudian sin dan tangan juga posisinya yang kita ambil. Ini kita balik supaya kebayang. Demikian anak-anak, secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang harus kalian pahami. Ini sebagai patokan senjata kalian untuk menyelesaikan permasalahan limit fungsi trigonometri bentuk sin dan tangan. Oke? Sekarang kita menentukan nilai limit fungsi trigonometri bentuk sin dan tangan. Nah, tentukan nilai setiap limit fungsi berikut. Yang A, limit dari tangan 5x per 3x dengan x mendekati 0. Kemudian yang B, tangan pangkat 35x per 10x dalam kurung kuadrat kali sin setengah x dengan x mendekati 0. Kemudian yang ketiga, atau yang C, limit dari sin kuadrat dari n kurangi pi per 2 per n kurangi pi per 2 kali 3n dengan x mendekati pi per 2. Oke? Kita bahas yang A. Nah, limit dari tangan 5x per 3x. Nah, sekarang kita menggunakan bukan rumus tapi definisi. Ya, pembuktian tadi. Sama dengan limit. Nah, tangan 5x per 5x. Nah, di sini seharusnya 5x per 3x. Ya, 5x per 5x itu kan sama dengan 1. Sehingga tidak berubah nilai. Kita rubah. Nah, kemudian angka ini 5 per 3 kita tuliskan di sini 5x per 3x. Demikian. Kemudian ini kita pisahkan teorema limit. Kalau nggak salah teorema yang 3 atau 4 gitu, kita keluarkan. Ini sebagai konstanta. 5x per 3x bisa kita hilangkan menjadi 5 per 3. Kali limit tangan 5x per 5x. Nah, berdasarkan rumus yang tadi secara umum, kita ambil koefisiennya. Koefisien ini berapa? 5 per 5. Gitu. 5 per 5 itu berapa? 1. Kita tuliskan 1. Sehingga limit tangan 5x per 5x dengan x mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian ini koefisiennya kita tuliskan 5 per 3. Sehingga 1 kali 5 per 3 jadi nilai limit dari tangan 5x per 3x sama dengan 5 per 3. Nah, cara cepatnya, cara cerdasnya, kalau kalian limit dari tangan 5x per 3x, x mendekati 0 sama dengan limit 5x per 3x. Koefisiennya ini berapa? 5, kita tuliskan. Ini koefisien penyebut 3, sehingga saya 5 per 3. Begitu cara cepatnya. Kemudian yang B, limit dari tangan pangkat 3, 5x per 10x kuadrat sekali sin setengah x. Nah, kita pisahkan. Nah, ini limit tangan 5x per 10x. Ini kuadrat, keluarkan kuadratnya. Ini pangkat 3 sehingga tersisa tangan 5x per sin setengah x. Demikian. Kemudian ini karena pangkat 2, kita pangkatnya keluarkan. Teorema ke-7. Sehingga kita dapatkan limit tangan 5x per 5x kali 5x per 10x pangkat 2. Sedangkan ini limit tangan 5x per 5x kali setengah per sin setengah x kali 5x per sin per setengah x. Nah, kenapa demikian? Kita perhatikan, ini kan seharusnya tangan 5x per sin setengah x. Ini tangan 5x, ini sin setengah x. Nah, supaya ini sama, kita tuliskan ini setengah x, biar netral ini kita tuliskan di sini setengah x. Sehingga kalau kita coret 1. Kemudian ini kita tuliskan di sini, kita tambahin dengan 5x, atas juga kita tambahin 5x. Demikian. Sehingga tidak merubah nilai. Nah, kemudian dari sini, kalau sudah ini x per x kan kita coret. Habis. Sehingga hasilnya 5 per 10. 5 per 10 itu sama dengan setengah. Kita tuliskan setengah di sini. Kali limit tangan 5x per 5x. Ingat, masih ada pangkat 2. Demikian juga ini. Kita pisahkan satu-satu. Limit tangan 5x per 5x kali limit setengah x per sin setengah x. Kemudian ini x-nya kita coret. 5 bagi setengah itu sama dengan 10. Nah, kemudian kita ini, sehingga kita di sini kita dapatkan setengah kali. Ini 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Kita kalikan 1 dalam kurung kuadrat. Kemudian ini
limit tangan 5x per 5x dengan x mulai 0 sama dengan 1. Ini juga sama dengan setengah bagi setengah itu sama dengan 1. Ini 10 kita tulis yang badannya. Demikian. Kemudian setengah kali 1 itu sama dengan setengah. Setengah pangkat 2 itu sama dengan seperempat. Kemudian ini 1 kali 1 kali 10 sama dengan 10. Sehingga hasilnya seperempat kali 10 sama dengan 5 per 2. Jadi limit dari tangan pangkat 3 5x per 10x dalam kurung kuadrat kali sin setengah x sama dengan 5 per 2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada cara cerdasnya, cara cepatnya. Perhatikan, ini tangan di sini fungsi tangan kita coret semua. Sehingga koefisiennya kita ambil 5x pangkat 3 per 10x pangkat 3 setengah x. Kalau kita perhatikan ini biasanya didapatkan 5 pangkat 3 itu 125x pangkat 3. Kemudian 10x dalam kurung kuadrat kita dapatkan 100x kuadrat. Ini setengah x. Sehingga ini x pangkat 3, ini x kuadrat, ini ada x. Sehingga ini kalau penyebutnya x-nya pangkat 3 hilang. Sehingga kita dapatkan 125 per 50 sama dengan 5 per 2. Demikian anak-anak. Kemudian yang C, limit dari sin kuadrat n kurangi pi per 2 per n kurangi pi per 2 kali 3n dengan n mendekati pi per 2. Nah, perhatikan di sini, ini kuadrat, kita pisahkan. Jadi sin n kurangi pi per 2 per n min pi per 2 kali sin n kurangi pi per 2 per n min pi per 2. Nah, ingat ini penyebutnya n pi per 2 itu cuma satu kali. Sedangkan ini kita tulis 2 kali. Sehingga supaya netral atas harus kita tuliskan n kurangi pi per 2. Ini per 3n. Demikian. Kemudian kalau seperti itu, kita perhatikan di sini. Kita pisahkan ini perkalian, kita pisahkan satu-satu. Nah, limit sin n kurangi pi per 2 per n min pi per 2 dengan n mendekati pi per 2 kali limit sin n min pi per 2 per n kurangi pi per 2 dengan n mendekati pi per 2. Ini kita anggap konstanta kali pi per 2, n-nya kan sama dengan pi per 2. Kita masukkan pi per 2 kurangi pi per 2 per 3 kali pi per 2. N-nya kita masukkan. Sehingga dari sini, ini kita anggap koefisiennya 1, sama. Sehingga ini coret-coret, sama ini. Pi n kurang pi per 2, bawah juga n pi per 2, sehingga hilang 1. Ini juga sama, 1. Sembaran pi per 2 kurang pi per 2 sama dengan 0. Bawah n 3 kali pi per 2 itu 3 per 2 pi. Sehingga 1 kali 1 ini ada 0-nya, sehingga hasilnya sama dengan 0. Jadi, limit sin kuadrat n kurangi pi per 2 per n kurangi pi per 2 kali 3n dengan n mendekati pi per 2 sama dengan 0. Cara cepatnya, perhatikan. Ini sinnya kita coret, hilang, koefisiennya kita ambil. Ini atas kuadrat, bawah sinnya hilang, atas tinggal n pi per 2. N pi per 2 per 3n. Kita substitusikan sehingga hasilnya 0 per 3 per 2 pi sama dengan 0. Demikian anak membahas tentang limit bentuk sin dan cos. Selamat berlatih limit di keberhasilan fungsi trigonometri yang mengandung sin dan tangan. Sekian, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.